Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Febrian Pradana dengan nomor NIM 41200027. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Marhamah, NIM 41200028. Saya akan menjelaskan materi tentang sejarah bangsa Mongol. Bangsa Mongol berasal dari daerah pegunungan Mongolia yang membentang dari Asia Tengah sampai ke Siberia Utara, Tibet Selatan dan Manchurian Barat dan Turkistan Timur. Nenek moyang mereka bernama Alzan Khan yang mempunyai 2 putra kembar, Tartar dan Mongol. Kedua putra itu melahirkan 2 suku bangsa besar, Mongol dan Tartar. Sistem perekonomian mereka adalah beternak, berburu, dan perdagangan tradisional, yaitu mempertukarkan kulit hewan dengan kulit hewan lain. Orang-orang Mongol mempunyai watak kasar, suka berperang, dan berani menghadang maut demi mencapai tujuannya. Akan tetapi, mereka sangat patuh kepada pemimpinnya. Kepercayaan bangsa Mongol adalah syamanisme, menyembah binatang-binatang dan sujud kepada matahari. Dan diantaranya syariatnya adalah tidak mengharapkan apapun kepada pengikutnya untuk makan hewan apa saja yang mereka temui meskipun sudah menjadi bangsa. B. Terjadinya invasi Mongol di wilayah Islam. Invasi Mongol ke wilayah Islam terjadi karena peristiwa Utrar pada tahun 1218 Masehi. Gubernur Khawarij membunuh para utusan Jenghis yang disertai pula oleh saudagar muslim. Peristiwa tersebut menyebabkan Mongol menyerbu wilayah Islam dan dapat menaklukkan Transosania yang merupakan wilayah Khawarij. Kemudian mereka masuk ke Bukhara, Samarkand, Khurasan, Quzwain, Hamadan, dan Azerbaijan. Di setiap daerah yang dilaluinya terjadi pembunuhan besar-besaran, bangunan dihancurkan, sekolah-sekolah dan masjid dibakar oleh Jenghis Khan. Sedangkan Hulagu Khan menghabisi kekhalifahan Abbasiyah dan menghancurkan Baghdad. Materi selanjutnya yaitu dampak invasi Mongol. Dampak invasi Mongol pertama ialah dampak positif. Dampak positif antara lain disebabkan mereka berasimilasi dan bergaul dengan umat muslim dalam jangka waktu yang panjang, seperti yang dilakukan oleh Ghazan Khan pada tahun 1295 sampai 1304, yang menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaannya, walaupun pada mulanya ia beragama Buddha. Rupanya, ia telah mempelajari agama-agama sebelum menetapkan keislamannya, dan yang lebih mendorongnya untuk masuk Islam ialah pengaruh dari menterinya Rashiduddin, seorang terpelajar dan ahli sejarah yang terkemuka, dan Nawruz, seorang gubernurnya untuk beberapa provinsi Syria. Ia menyuruh kaum Kristen dan kaum Yahudi untuk membayar jizyah dan memerintahkan mencetak uang yang bercirikan Islam, melarang riba, dan menyuruh para pemimpinnya menggunakan sorban. Ia meninggal ketika masih berumur 32 tahun karena tekanan batin yang berat, sehingga ia sakit dan menyebabkan kematiannya ketika pasukannya kalah di Syria dan munculnya sebuah komplotan yang berusaha untuk mengusirnya dari kekuasaannya. Dampak yang kedua adalah dampak negatif. Dampak negatifnya ialah kehancuran tampak jelas di mana-mana akibat serangan Mongol sejak wilayah timur hingga ke barat. Kehancuran kota-kota dengan bangunan-bangunan yang memperburuk situasi umat Islam. Pembunuhan terhadap umat Islam terjadi bukan hanya pada masa Hulagu yang membunuh Khalifah Abbasiyah dan keluarganya, tetapi pembunuhan dilakukan juga terhadap umat Islam yang tidak berdosa. Argun membunuh umat Islam dan mencopotnya umat Islam dari jabatan-jabatan penting negara.